Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sahabat semua, semoga sahabat hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sunda Galuh merupakan penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Konon Kerajaan Sunda berpusat di Bogor sedangkan Galuh berpusat di Ciamis. Penyatuan ini didasarkan memiliki sejarah yang sama, yakni cikal bakal dari Kerajaan Tarumanegara yang runtuh pada abad ke-7. Sumber sejarah telah memberi fakta bahwa Kerajaan Sunda Galuh sering disebut hanya Kerajaan Sunda saja. Hal ini sesuai dengan perjalanan yang dilakukan oleh Prabu Jaya Pakuan mengelilingi Pulau Jawa. Menurut catatan Tome Pires dalam catatan perjalanannya, ia mengungkapkan bahwa Kerajaan Sunda mendiami setengahnya dari seluruh Pulau Jawa. Kerajaan Sunda memiliki otoritas bagian ketiga dari 8 bagian di Pulau Jawa, dan berakhir di Cimanuk. Hal ini sudah ditakdirkan olehnya bahwa Pulau Jawa terbagi menjadi Sunda dan Jawa, yang memiliki pohon dari satu ujung ke ujung lainnya dan dari pohon berbaris dengan cabang-cabangnya. Keterangan bersatunya dua kerajaan terdapat sumber yang lain, seperti Prasasti Bogor yang menceritakan tentang Kerajaan Sunda sebagai pecahan dari Tarumanegara. Sedangkan prasasti di daerah Sukabumi menceritakan perjalanan Kerajaan Sunda hingga Srijaya Bupati. Berawal dari Tarusbawa yang berasal dari Kerajaan Sunda Sumbawa, ia menggantikan mertua yakni Raja terakhir Tarumanegara bernama Linggawarman pada tahun 669 Masehi. Dikarenakan pamor wibawa Kerajaan Tarumanegara semakin menurun, sang mantu Tarusbawa berinisiatif mengembalikan kejayaan Tarumanegara seperti era Raja Purnawarman, pada tahun 670 Masehi. Ia mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Tetapi perpindahan nama ini dimanfaatkan oleh anak bungsu dari Kandiawan sang penguasa Kendan, yaitu Ureti Kandayun. Ureti Kandayun sendiri yang pada saat itu sudah mendirikan Kerajaan Galuh dengan sengaja memberontak dan memisahkan diri dari naungan Kerajaan Sunda dengan berbagai alasan. Atas dukungan dari Kerajaan Kalingga dari Jawa Tengah, Kerajaan Galuh di bawah kepemimpinan Raja Ureti Kandayun mendesak Tarusbawa Raja Sunda, agar wilayah Tarumanegara dipecah menjadi dua bagian dengan sama rata. Terjadinya dukungan ini diawali putra mahkota Galuh yang bernama Mandi Minyak menikah dengan putri Kerajaan Kalingga yang bernama Parwati Putri Sima. Agar tidak terjadi perang saudara, akhirnya Tarusbawa mengabulkan permintaan Ureti Kandayun, pada tahun 669 Masehi. Kerajaan Tarumanegara secara resmi dipecah menjadi dua bagian, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sedangkan batas kedua kerajaan ini adalah Sungai Citarum. Maharaja Tarusbawa akhirnya mendirikan ibu kota kembali yang berada di dekat Sungai Cipakancilan. Menurut naskah carita Parahyangan, Raja Tarusbawa memimpin Kerajaan Sunda dan menjadi cikal bakal Kerajaan Sunda hingga tahun 723 Masehi. Pada tahun 716 Masehi terdapat perseteruan di dalam Kerajaan Galuh. Pada waktu itu Galuh dipimpin oleh Bratasena. Bratasena sendiri adalah cucu resmi Ureti Kandayun yang berasal dari putra bungsunya yang bernama Mandi Minyak, yaitu Raja Galuh kedua. Bratasena dikudeta sendiri oleh Purbasora, padahal Purbasora adalah saudara satu ibu yang memiliki ayah berbeda dari Bratasena. Pada akhirnya Bratasena melarikan diri ke Sundapura dan meminta pertolongan kepada Tarusbawa. Terjadinya kudeta di Galuh yang dilakukan Purbasora ternyata memicu amarah Prabu Harisdarma atau Sanjaya yang saat itu menjadi Raja Kerajaan Sunda. Di waktu yang sudah ditentukan, Prabu Harisdarma atau Sanjaya dibantu oleh Tarusbawa menyerang Kerajaan Galuh pada saat itu dipimpin oleh Purbasora. Hingga pada akhirnya Galuh mengalami kekalahan dan Sanjaya mampu menguasai Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh dan Kerajaan Kalingga bagian utara. Berkat jasa Prabu Harisdarma atau Sanjaya, Sunda dan Galuh dapat disatukan kembali.
Pada tahun 732 Masehi, Prabu Harisdarma atau Sanjaya secara resmi ditetapkan sebagai Raja Mataram kuno karena melanjutkan tahta orang tuanya. Sebelum kembali ke kerajaan yang dipimpinnya, ia sempat mengatur pembagian kekuasaan antara putranya Tamperan dan anak bungsu Sempakwaja yaitu Resi Guru Demunawan. Tamperan mendapat jatah memimpin kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Sedangkan Kuningan dan Galunggung di bawah naungan Resi Guru Demunawan. Sedangkan di lain sudut ada sosok Manara atau Ciungwanara yang secara diam-diam menyiapkan rencana untuk merebut kerajaan Galuh atas bimbingan buyutnya, Ki Balangantrang. Tetapi rencana ini tidak diketahui oleh Tamperan. Selama hidup, Tamperan selalu memperlakukan Ciungwanara sebagai anaknya sendiri walau secara garis keturunan hanya anak tiri. Penyerbuan ke Galuh dilakukan siang hari bertepatan saat penduduk setempat sedang pesta sabung ayam. Hal ini sesuai dengan rencana Balangantrang. Kudeta ini berhasil dilakukan dalam tempo 1 malam dan Ciungwanara berhasil menguasai Galuh, sedangkan Raja Galuh yang dikudeta yaitu Tamperan dan Permaisuri Pangrenyep termasuk Banga mampu ditahan. Tetapi khusus untuk Banga dilepaskan sebab ia hanya orang biasa yang tidak memiliki pengaruh di Galuh. Pada malam hari tiba, Banga datang ke gelanggang sabung ayam untuk membebaskan Raja dan Permaisuri. Tapi hal ini diketahui oleh beberapa prajurit hingga mendatangkan Manara atau Ciungwanara dari keraton. Raja Tamperan dan Permaisuri melarikan diri dan dikejar pasukan Ciungwanara. Pada akhirnya Raja dan Permaisuri harus menyerah atas anak panah yang menancap di punggungnya. Berita kematian Raja Tamperan dan Permaisuri didengar oleh Sanjaya yang pada saat itu yang sudah memerintah kerajaan Mataram kuno. Tentu menjadikan masalah menjadi berlarut dan sulit dibendung. Tetapi Ciungwanara sebelumnya sudah mengantisipasi dengan mengumpulkan pasukan Indraprasta di Wanagiri, Kuningan dan sekitarnya yang tergabung dalam barisan anti Sanjaya. Perang besar sesama keturunan Wuretikandayun pun pecah sampai menewaskan banyak bala tentara. Namun perang bisa dilerai atas keberadaan Raja Resi Demunawan dan perjanjian perdamaian pun terjadi. Dengan demikian, atas perjanjian tahun 739 Masehi, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh yang sudah menyatu di tahun 723 hingga 739 Masehi harus terbagi dua kembali. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan bahwa Galuh dipimpin Ciungwanara dan Kerajaan Sunda diserahkan pada Banga.